kan Efesus 2 kan ayat 15, semua ketetapan-ketetapan perjanjian lama kan sudah digantikan realitanya dengan Yesus Kristus, Bu. Nah, aku mau tanya tentang Yesus aja deh, bukan perjanjian lama, Bu. Oke. Nah, ini di Matius 7, Bu. Matius 21 sampai 23. Ini aku betul-betul ingin supaya kita diterima oleh Bapak Sudawi, Bu. Supaya di sini, Bu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, pertanyaannya, ini orang kan sudah Bu, sudah melayani, dia sudah mengusir setan, sudah apa, itu demi nama Yesus lagi, Bu. Itu gimana ya, Bu? Tapi kok nggak dikenal, Bu? Itu gimana menurut Ibu, Bu? Ya. Tentu saja ini sudah kita pahami semua, Bapak ya. Banyak orang melayani tetapi motivasinya beda, ya. Anda bisa cari contoh sendirilah. Kita juga sudah sama-sama tahu, Bapak ya. Banyak ya, Bu. Hamba Tuhan ya yang melayani karena popularitas, karena urusan ekonomi, karena gerejanya dijadikan mesin uang, ya pastilah orang-orang yang demikian yang Tuhan maksud. Oh gitu ya. Kita sama-sama tahu lah, Pak. Yang mana hamba Tuhan yang seperti itu. Ya, aku tahu. Cuman nih kehendak Bapak yang seperti apa sih, Bu? Yang kira-kira berkenan gitu maksudnya gitu. Ya. Tentu saja melayani Tuhan ya, melayani Tuhan yang benar ya, yang tidak ada motivasi-motivasi yang lebih ya. Tentu saja para pelayan Kristus itu layak mendapatkan upahnya ya. Kalau saya bilang upah itu bukan hanya bicara tentang material ya, tetapi kelayaan hidup yang harus dia terima juga ya. Nah, tentu saja ada motivasi yang baik, ada motivasi yang buruk. Nah, terhadap semuanya itu ya, Rasul Paulus itu sangat menjaga dirinya ya, sehingga agar dia jangan tergelincir ya pada kenikmatan sebagai hamba Tuhan. Ya. Sebagai hamba Tuhan itu kan bukan cuma dapat duit, bukan cuma cerita duit, tapi juga tentang kehormatan. Ya. Itu Rasul Paulus sangat menjaga hatinya terhadap godaan finansial. Ya. Rasul Paulus itu tetap bekerja sebagai pembuat tent maker, sebagai pembuat tenda, supaya jangan nanti pelayanannya itu dianggap untuk mencari uang. Nah, dia juga hidup melajang, tetapi dia bukan mengharuskan semua orang melajang. Tetapi dia sungguh ingin membayar kesalahannya masa lalu itu dengan total untuk melayani Tuhan saja. Jadi dia betul-betul melatih dirinya. Nah, ketika dia berkata, aku telah memelihara iman, ya, yang biasanya ditaruh di orang-orang mati itu. Nah, itu benar-benar dia lakukan. Dan ini adalah motivasi yang benar. Dan bahkan Rasul Paulus, jangan sampai nanti setelah aku mengabarkan Injil, aku sendiri ditolak. Berarti itulah yang ditakutkan oleh Tuhan Yesus. Tidak semua orang yang berteriak Tuhan, Tuhan aku akan tidak mengenal Engkau, gitu kan? Jadi pastilah Rasul Paulus itu mendengar dari rasul-rasul yang lain bahwa Tuhan Yesus itu mengajar bahwa bukan semua yang
berteriak Tuhan, berkata Tuhan itu yang masuk dalam kerajaan Allah. Jangan sampai aku sendiri ditolak setelah aku menjadi pekabar Injil. Ya. Tapi Bu, satu lagi. Itu kan di situ kan dia sudah melayani Kristus, Bu, dalam nama Kristus. Tapi dia kan sudah melakukan mujizat dan itu kan terjadi gitu loh. Apakah nama Kristus itu nggak dikenal kok bisa sembuh gitu maksudnya, Bu? Bisa gitu gimana, Bu? Jadi gini, dalam pelayanan seseorang, apa yang Tuhan pikirkan adalah jemaat-jemaat yang dia layani. Perkara hamba Tuhan itu berbuat sesuatu kesalahan itu urusan pribadinya sendiri. Jadi seandainya hamba Tuhan itu memiliki kuasa mukjizat, memiliki kuasa kesembuhan, sembuh juga ya, Bu? Dan itu memberikan kesembuhan dan memberikan dampak iman bagi yang disembuhkan. Tuhan Yesus melihat kepada pertumbuhan dari jemaat-jemaat baru, iman-iman yang baru. Nah, perkara ini ada hamba Tuhan melakukan kesalahan yang lain, itu adalah tanggung jawabnya sendiri kepada Tuhan. Nah, kenapa Tuhan masih tetap membiarkan hamba Tuhan itu memiliki kekuatan mukjizat? Nah, ini pasti misteri Tuhan sendiri yang punya perhitungan yang kita tidak dapat menentukan harus begini, harus begitu. Tuhan pasti punya perhitungan, Bapak. Ini aku juga bedanya apa dengan dukun? Bisa. Ya, dukun juga bisa menyembuhkan. Nah, ini kita bicara ini, ya. Itu terjadi dalam zamannya Yesus, ya. Anda lihat kolam Bethesda. Ya. Kolam Bethesda itu adalah kolam penyembahan dewa Asklepios. Yang dimana di situ diyakini ya ada kesembuhan dari dewa Asklepios. Nah, di situ ada orang Yahudi ya, datang ke kolam Bethesda itu. Ya. Setelah dia sakit 38 tahun. Anda bisa bayangkan, kok bisa-bisanya orang Yahudi itu datang ke kuil Asklepios untuk minta kesembuhan. Nah, pastilah kuil itu memberikan kesembuhan. Jadi, kita bisa lihat tadi bahwa malaikat memiliki kuasa. Iblis juga memiliki kuasa. Bahkan sampai kuasa menyembuhkan. Tapi penyembuhan itu bukan dari Tuhan. Tapi Anda lihat, ya, di kuil pagan itu, Tuhan Yesus mendatangi orang Yahudi yang sakit 38 tahun dan bertanya, mau nggak kamu sembuh? Ya. Tapi Tuhan, ya, setiap kolam itu bergoyang, orang lain sudah nyebur duluan, aku selalu telat, makanya aku nggak sembuh-sembuh. Dia masih lihat di kenyataan di kolam itu. Lalu Tuhan berkata apa? Angkat tilammu dan berjalanlah. Tidak menggunakan media kolam itu. Ya. Jadi ini Tuhan kita bisa melihat di sini. Itu mungkin ya. Perbedaannya. Tuhan ya datang di tempat yang sangat kotor itu. Tuhan yang Maha Suci datang di tempat yang sangat kotor itu untuk mendapatkan kembali orang Yahudi yang seharusnya ada di bait Allah. Kamu kok ada di kolam Bethesda tempatnya orang-orang kafir, gimana sih? Minta kesembuhan sama dewa Asklepios. Angkat tilammu dan berjalanlah. Nah, ini wujud Tuhan yang datang ke dunia yang kotor ini untuk menyelamatkan manusia. Ya. Bapak. Terima kasih, Bu. Alex. Ya.